have this, yeah, and the view is amazing. Yeah, you can totally. Pemerintah Brazil dikabarkan berencana menggugat Indonesia usai Juliana Marins tewas terjatuh saat mendaki Gunung Rinjani pada 26 Juni lalu. Menyikapi hal tersebut, Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan bahwa hingga kini pemerintah belum pernah menerima surat atau nota diplomatik dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan insiden Juliana Marins. Ia juga menjelaskan pemerintah Indonesia terbuka jika pemerintah Brazil ingin melakukan investigasi bersama atas insiden jatuhnya Juliana Marins. Dipastikan bahwa sampai saat ini pemerintah Republik Indonesia tidak atau belum pernah menerima adanya surat atau nota diplomatik resmi dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan kasus kematian dari Juliana Marins ini. Nah, salah satu yang kami usulkan adalah jika sekiranya pemerintah Brazil menghendaki, ya, kita dapat membentuk joint investigation atas kasus ini. Jadi aparat penegak hukum di Indonesia, dalam hal ini adalah kepolisian, dapat bekerjasama dengan pihak otoritas Brazil yang menangani satu investigasi untuk menyelidiki kasus ini. Dan kita terbuka untuk itu. Sebelumnya, dari hasil otopsi menunjukkan Juliana Marins meninggal antara 15 hingga 30 menit setelah badannya terhempas di bebatuan gunung akibat kerusakan organ dan patah tulang yang parah karena terjatuh dari ketinggian 600 meter. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita di The Prime Show malam hari ini. Bu Suzy, tadi kan dikatakan juga oleh Pak Yusril bahwa ada ancaman untuk pemerintah Indonesia terkait dengan kematian Juliana Marins ini, apa sebetulnya bisa digugat atau tidak Bu pemerintah? Kalau saya pakai kata-kata Morgenthau aja, kalau dia bilang international law itu tidak bisa mengurangi kedaulatan negara, ya, karena itu hak masing-masing negara untuk menentukan apa yang bisa di-indict atau apa yang tidak. Kalau misalnya itu berupa genocide, berupa crimes against humanity atau war crimes, bisa. Tapi selebihnya adalah kebebasan dari negara untuk menentukan jurisdiksinya, ya. Baik, kalau misalnya dari pihak keluarga begitu, apa solusi yang paling realistis yang bisa dilakukan? Apakah bisa menuntutnya di pengadilan Indonesia kah atau seperti apa kira-kira? Nggak bisa ngebayangin ya. Orang Amerika yang mati ditembak di Papua juga nggak dilakukan apa, tidak bisa diadili juga ya. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah kita memberikan duka cita kepada orang tuanya, lalu mungkin dikasih trip ke Indonesia, free trip untuk menghibur, melihat di mana anaknya meninggal and that sort of stuff ya mungkin ya. Selebihnya nggak ada tuh. Kecuali itu memang akibat dari genosida atau crimes against humanity. Baik, kalau Bung Rocky tanggapannya seperti apa? Iya kan ada prosedur yang bisa dipersoalkan, prosedur penyelamatan. Tetapi jelas itu bukan crime. Tidak ada kriminalitas di situ tuh, sehingga hukum internasional tidak berlaku di situ. Saya kira betul Ibu Susi terangkan, ada empati. Negara sudah memberi empati. Tetapi kemarahan, saya bisa mengerti, saya juga marah gitu. Kenapa setelah berhari-hari baru dievakuasi itu kan, baru bisa dievakuasi secara teknis. Oh iya, tapi meninggalnya 30 menit setelah, iya tetapi 30 menit itu tahu setelah diotopsi kan, itu beda lagi itu. Lain kalau kesempatan pertama ada tim P3K. Dulu saya mendaki itu, saya pernah usulkan pada ya di situ saya ketemu dengan tim itu yang lagi patroli di atas. Saya bilang ini gunung ini akan jadi gunung dunia tuh, maka antara Pelawangan dan Puncak Rinjani, Dewi Anjani, mending dibikin pos permanen di situ tuh, bukan sekedar ranger bolak-balik, tapi ya berkantor di situ aja kan. Ya, mungkin Sabtu Minggu 2 orang ada di situ, supaya betul-betul monitoring itu real time gitu, sehingga komunikasi evakuasi atau mitigasi minimal itu sudah dipersiapkan. Nah kita tahu bahwa dalam 1 tahun ini mungkin ada 4-5 orang kecelakaan di situ tuh, dan data kecelakaan di Rinjani itu makin lama makin tinggi. Tahun ini aja udah
ada warga negara Israel, orang Portugal Israel jatuh di situ karena selfie dari Puncak Rinjani meninggal. Ada seorang perempuan tergelincir, untung tersangkut di pohon 2 hari baru ketemu, dia masih bernafas itu. Jadi tetap kewaspadaan itu, readiness dari aparat itu mesti ada di situ. Dan itu sebetulnya protes saya tuh. Pemerintah lokal juga pemerintah badan penyelamatan ini apa namanya badan BNP apa namanya itulah bencana ini kan. Dia mesti ada, ini jadi special case supaya langsung ada langkah tuh. Dan kesiapan itu yang bisa kita hindari supaya gunung itu mau dipromosikan sebagai gunung dunia tapi dengan keamanan yang kurang, wah itu nggak akan laku tuh. Bayangin misalnya ya gunung-gunung di Asia aja, Kinabalu itu udah bagus banget tuh, bahkan di tengah trek di 2000 meter antara menuju puncak Kinabalu ada semacam klinik di situ kan, karena itu udah jadi destinasi dunia tuh. Jadi saya kira edukasi mesti ada dan kewaspadaan harus ditingkatkan berkali-kali lipat karena pengunjungnya di situ sejak 2005 tahun terakhir itu udah 10 kali lipat. Makin meningkat juga. Dan Bung Rocky berarti setuju dengan DPR kan yang kemarin sempat mengkritik Basarnas terkait dengan lambannya evakuasi. Ya betul, tetap Basarnas mesti dikritik kan. Kan nggak bisa, kan ini tugas Basarnas. Jadi ya Basarnas ya secara teknis memang ya di fasilitas belum ada, tetapi apapun itu ada fakta, ada yang tewas di situ tuh. Padahal gunung itu aman kalau kita ikut prosedur. Satu waktu saya minta asuransi di Jakarta itu, dia tanya, petugas tanya, Pak Rocky hobinya apa? Naik gunung. Udah kemana aja? Saya udah naik gunung ke Himalaya, ke Elbrus, ke Indonesia macam-macam. Oh nggak bisa Pak Rocky, kami nggak bisa kasih asuransi karena itu berbahaya. Saya bilang yang mati di jalan raya itu ratusan kali berlipat dari yang di gunung. Jadi perspektif bahwa gunung itu berbahaya masih ada. Padahal kalau kita ikuti prosedur aklimatisasi, bahwa cukup perlengkapan, makan yang cukup, itu istri yang cukup, itu sangat aman. Yang penting harus siap secara pribadi juga begitu ya. Dan negara mesti jamin itu karena ini warga negara berupaya untuk menyehatkan badan, negara mesti kasih fasilitas penjagaan dong. Baik. Bu Susi, ini kan masih banyak juga netizen-netizen dari Brazil begitu. Dan ini kan dari tim kami juga sudah tektokan dengan kedutaan Brazil dan masih banyak juga yang menyerang Indonesia. Dan lantas bagaimana nih untuk menjaga hubungan baik antara Brazil dan Indonesia, mengingat juga saat ini masih banyak sekali yang menyerang Indonesia akibat kejadian ini? Oke, Presiden bisa mengepil kepada Kementerian Pariwisata, Kementerian Pariwisata atau dan Pemda untuk berkoordinasi dan menyiapkan segala sesuatu yang mengkaitkan pariwisata dengan national security, karena ini menyangkut reputasi Indonesia ya. Jadi koordinasi itu penting. Saya melihat di Indonesia ini kurang gitu loh ya. Bahwa kalau di negara-negara modern kan strategic management itu penting banget ya. Semua berkoordinasi agar reputasi kita tidak tercoreng. Kalau sudah tercoreng itu memperbaikinya susah sekali, apalagi kita sedang menunggu investasi ya. Dan sedang menunggu dana dari New Development Bank mungkin yang BRICS ya. Tapi kelihatannya lamban ya untuk menjurus ke arah ayo bikin pariwisata tuh bukan estetik, pariwisata tuh juga security. Siapa yang mau datang ke Indonesia kalau kita udah reputasinya buruk? Bali sudah terkontaminasi keburukan dong ya. Jadi orang kan enggan ya untuk datang ke Indonesia, padahal kita butuh dana segar ya, dalam artian valuta asing gitu ya untuk masuk ke Indonesia, tapi kita hanya menjadi victim dari keburukan kinerja bangsa Indonesia. Jadi ini penting diperhatikan dan hanya negara yang punya kemampuan untuk mengapil kepada rakyatnya. Baik. Belum kelihatan itu yang bikin gemes. Bung Rocky kan ini pernah mengalami atau melakukan pendakian di luar negeri juga. Nah ini bagaimana pengalamannya SOP di luar negeri sama di Indonesia tuh bagaimana sih perbedaannya? Kalau naik Himalaya itu harus, walaupun kita udah tahu jalurnya, tetap
ada aturan pemerintah Nepal harus pakai guide lokal yang certified itu, sehingga bisa ada pertanggungjawaban tuh, asuransi juga diberesin. Jadi betul-betul manajemen modern itu diberlakukan. Jadi di dalam bagian-bagian tertentu kita harus kritik kekurangsiagaan dari aparat kita itu. Padahal kita tahu Rinjani itu udah berkali-kali, Rinjani 100, artinya 100 km naik turun 5 kali turun di situ kan. Dan itu udah jadi event dunia itu. Nah, setiap orang yang datang ke Rinjani pasti ingin cari trek yang baru tuh. Ada trek yang bagus sebetulnya, dulu itu jalur Torean. Itu dulu jalur hanya untuk umat Buddha, untuk Buddha atau Hindu itu, untuk pergi ke Danau Segara Anak tuh. Sekarang itu bisa dilalui oleh wisatawan. Nah, itu jalur yang lebih sempit lagi. Tetapi keindahannya itu, dulu saya ke situ dan saya bilang this is little Nepal itu. Nepal kecil, Himalaya kecil. Karena itu indah sekali itu. Ada air terjun 60 meter, ada sungai putih, ada air panas di situ, vegetasinya itu varietiesnya sangat bagus itu. Jadi itu satu waktu juga akan jadi jalur utama tuh. Nah, di situ ada banyak jebakan-jebakan yang saya lihat, wah itu bahaya. Jadi betul-betul pemerintah NTB ini juga dengan dukungan pemerintah pusat harus siapkan. Yang pertama-tama kesan bahwa gunung itu indah, oleh karena itu safety first kan. Dasar-dasar berpikir rasional begitu tuh. Nah, jangan sekedar pamerkan tapi kemudian persiapan mitigasinya nggak ada tuh. Baik, pemirsa The Prime Show masih akan kembali usai jadi tetaplah bersama kami.